Salve, kembali kita berjumpa pada Regi hari ini tanggal 3 Maret 2026. Mari saudara, di pagi yang sejuk ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan kita juga mau menyapa, memberi senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kebenaran itu diperkuat dan diperbuat, bukan diucapkan. Bacaan dari Tugi hari ini diambil dari kitab Yesaya 1 ayat 10 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 20 dan Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan sejati bukanlah pertobatan tomat, tobat kumat, bukan saudara. Ya, Allah Bapa kita menghendaki kita dalam masa prapaskah ini saudara, sungguh-sungguh dapat melakukan pertobatan sejati. Peringatan ini sudah diperingatkan sejak dulu kepada bangsa Israel yang hidup dalam ketidaksetiaan dan kesesatan. Seperti yang ditulis oleh Yesaya, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hal rakyat manusia Gomora. Yesaya 1 ayat 10. Tuhan menegur bangsa Israel saudara dengan membandingkan mereka dengan Sodom dan Gomora, dua kota yang dihancurkan karena kejahatannya. Meskipun bangsa Israel terlihat religius dengan ritual mereka saudara, Tuhan menegur mereka karena tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini saudara? Sudahkah kita hidup sesuai kehendak Bapa? Atau kita sama dengan Sodom dan Gomora yang berpesta ria dalam kejahatan? Mungkin juga kita seperti bangsa Israel yang terlihat religius dengan ritual kita, sehingga hidup kita penuh kemunafikan. Hari ini saudara, hari ini kita pun diperingatkan Allah Bapa melalui bacaan dari Yesaya. Adakah kita mengindahkan peringatannya ini? Atau kita seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus? Diingatkan oleh Yesus melalui Injil hari ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 2 sampai dengan 3. Di sini saudaraku yang terkasih, Yesus menegur keras perilaku munafik ahli Taurat dan Farisi yang pandai mengajarkan firman tetapi tidak melakukannya. Dan ini pun saudara, mengingatkan kepada kita semua untuk menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Hidup berintegritas dan melayani dengan tulus, bukan sekedar mencari pujian, mencari panggung, atau terlihat suci di depan orang lain saudara. Yesus mau dari kita adalah kebenaran itu diperkuat, diperbuat, bukan diucapkan. Hindari kemunafikan. Tuhan mencari buah dari perbuatan saudara, bukan sekedar pengetahuan agama. Jadikan hidup kita cerminan dari firman yang kita dengar. Apakah hidup saya hari ini sudah mencerminkan kasih dan kebenaran yang saya ucapkan? Dalam masa prapaskah ini saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menawarkan pengampunan kepada kita semua yang mau bertobat. Ini adalah panggilan untuk merasakan pertobatan yang sejati saudara, bukan sekedar ritual keagamaan. Tuhan
menginginkan perubahan hidup umatnya, hidup kita saudara, yakni tidak hanya beribadah secara lahiriah saja, tetapi juga perilaku sesuai dengan kehendaknya. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia menginginkan pertobatan yang sejati, perubahan hati yang membawa dampak dalam tindakan kita sehari-hari. Selama masa prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan, apakah saya benar-benar hidup sesuai dengan ajaran Kristus? Atau ibadah saya selama ini hanya sekedar formalitas? Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara dalam menjalani masa puasa dan pantang mau menekankan kepada kita semua untuk hidup dalam pertobatan sejati melalui tindakan nyata yaitu keadilan dan kasih, bukan sekedar ritual ibadah, serta panggilan hidup rendah hati, menolak kemunafikan dan melayani sesama dengan tanpa pamrih. Allah menghendaki perubahan hati dan perilaku kita, bukan kesalehan lahiriah yang palsu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa prapaskah ini kita mau bangkit saudara. Kita mau bangkit setelah diingatkan oleh Yesaya dengan mau hidup dalam pertobatan sejati, menolak segala kemunafikan dan mau rendah hati untuk memaafkan, saling mengasihi dalam pelayanan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk bukan saja mengetahui apa yang baik dan benar, tetapi juga mengusahakannya dengan tindakan nyata. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.